Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nuruz Zalam Syarhu Manzumati Aqidatul Awam, yaitu syarah dari kitab Nuruz Zalam ini menjelaskan tentang bait-bait dari Nazam Aqidatul Awam. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil haqqi bil itlaqi. Jadi ini lanjutannya, yaitu Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi kitab Nuruz Zalam ini adalah karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Sedangkan Nazam Aqidatul Awam ini adalah karangan dari Syekh Marzuki Al-Maliki, yaitu bermadhab Maliki. Jadi as-sam'u wal basaru. Jadi sifat mendengar dan melihat ini sifatani adalah dua sifat yazidul inkisyafu bihima, yang bertambahlah oleh mengungkap dengannya itu sama dan basar. Jadi sebelum kedua sifat ini disebutkan ada sifat ilmu. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Nah, tapi perlu juga ditambahkan untuk mendengar dan melihat. Jadi ketika kita mendengar dan melihat itu akan bertambahlah pengetahuan kita, bukan hanya sekedar pengetahuan. Nah, jadi bertambahnya mengungkap dengannya mendengar dan melihat ini atas mengungkap daripada mengetahui bil ilmi. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basiru, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, selesai cuma sedikit pembahasan tentang sama dan basar. Nah, ini lanjutannya wal mutakallim. Jadi wal kalamu, dan arti kalam itu adalah sifatun azaliyatun qa'imatun bizatihi ta'ala, yaitu sifat azali yang berdiri Allah itu dengan zatnya ta'ala, yu'abbaru anha, yang diibaratkan darinya sifat ini bin nazmi, dengan dengan nazam al-makhsus, yang khusus, al-musamma, yang dinamakan bil Quran, dengan Al-Quran. Kita ulang sedikit. Wal kalamu, dan kalam itu adalah dia kalam sifatun azaliyatun, adalah sifat azali, qaimatun bizatihi, yang berdiri Allah itu dengan zatnya ta'ala, yu'abbaru anha, jadi diungkapkan, musannif itu maksudnya mengungkapkan anha dari sifat itu bin nazami, dengan nazam al-makhsus, yang dikhususkan, al-musamma, yang dinamakan bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa bi kalamillahi ta'ala, dan dengan kalamnya Allah Ta'ala. Jadi ini berhubungan dengan kalam kan, ayatan juga. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dengan sebagaimana berbicara, takliman, yaitu ini maf'ul mutlaknya.
Fakalamuhu ta'ala, maka bermula kalamnya ta'ala itu laisa biharfin wala sautin, itu tidak dengan huruf, tidak juga dengan suara. Bal bi kalamin qadimin, akan tetapi dengan kalam yang qadim, yang terdahulu. Kalam itu la awwala lahu wala akhirahu wala akhira lahu, tidak ada awalnya kalam dan tidak ada akhirnya. Wa amma makna qaulihi ta'ala, adapun makna perkataan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, yang tadi kita artikan itu asma'ahu, yaitu Nabi Musa mendengarkannya. Mendengarkan apa? Kalamahu al-qadim, akan kalamnya yang terdahulu. Bijami'i a'dha'ihi, Nabi Musa mendengarkan dengan semua anggota tubuhnya, min jami'il jihati, dari segala arah. Wa kana Jibril ma'ahu, adalah ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah itu, ada malaikat Jibril bersamanya Nabi Musa. Falam yasma', akan tetapi Jibril itu tidak mendengar apa yang Allah bukakan Nabi Musa dengan bisa mendengarnya itu. Maka kallamallahu bihi Musa, akan sesuatu yang Allah berbicara dengannya, dengan Nabi Musa. Wa sami'a kalamahul qadim, dan mendengar pula aidan akan kalamnya Allah yang qadim. Siapa? Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailatul Isra'i, ketika malam diperjalankannya beliau. Walaisallahu fi makanin wala jihatin, dan tidaklah Allah itu berada pada posisi tempat, tidak bertempat, wala jihatin, dan tidak juga mempunyai arah. Balil makanu, akan tetapi tempat itu lisami, itu bagi orang yang mendengar kalamnya Allah itu, yaitu tempat bagi Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu lisami'il hadis, yaitu bagi yang mendengarkan, yaitu makhluk. Wa yasmi'u kalamahul qadim, dan didengarkan akan kalamnya qadim itu juga fil qiyamati, pada hari kiamat kala, wal jannati, yaitu di surga, dan di surga bi ghairi sautin, dengan tanpa suara, wala harfin, dan tidak tanpa huruf, wala qarbin, tidak dekat, wala ba'din, tidak jauh, kama nara, sebagaimana yang akan kita lihat, zatahu, akan zatnya Allah Ta'ala itu, fil akhirah, di akhirat, min ghairi syibhin, dengan tanpa keserupaan, wala mislin, tanpa ada permisalan, wala dakhilil jannati, dan tidak masuk dan tidak pula di dalam surga, wala kharijan, dan tidak pula di dalamnya surga, wala dakhilal jannah, gitu kan, dan tidak di ini atap wala dakhil jannah, wala, berarti ini bacanya nih, min ghairi syibhin wala mislin, wala dakhilal jannah, tidak di dalam surga, wala kharijan, dan juga tidak di luar surga, anha. Fahadhihi salasa asyarata sifatan, jadi mungkin ini kan salasa asyarata 13. Jadi kan jumlah bilangan itu 11 sampai 19 itu mabni patah. Fahadhihi salasa asyarata sifatan, maka bermula ini adalah 13 sifat. Sifat wa innama dzakarahan nazim, dan hanya saja menyebutkan sifat itu oleh nazim bi asma'is sifatil mustanadah, dengan nama-nama sifat yang disandarkan lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Taba'an, karena mengikut, lil kitabi, bagi kitab, wa sunnati, dan sunnah. Liwurudiha, karena datangnya sifat ini, fihima, pada keduanya, kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kadzalika, begitu juga,
Wali annal maksud karena bahwasanya tujuan itu fi i'tiqadil mukallaf, bahwa beriktikadnya seseorang yang mukallaf itu ittisafullahi ta'ala biha, yaitu mensifatkannya Allah Ta'ala dengan sifat. Wa tashilan, dan karena tashilan jalan agar mempermudah alal awami atas orang-orang awam, kama qala Muhammad al-Fadhali, sebagaimana berkata oleh Syekh Muhammad al-Fadhali, yaitu Syekh Muhammad al-Fadhali, pengarang kitab Kifayatul Awam. Jadi kan diurutkan nama-nama sifat-sifat Allah itu di nazam ini agar nanti orang-orang awam itu mudah menghafalnya, mudah mengetahuinya. Wa idza aradta an ta'lama, dan jika engkau berkehendak untuk engkau mengetahui sifatahu ta'ala, akan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, lil amati, bagi yang umum, fa'ti biha, maka engkau datangkan dengannya sifat itu asma'an mushtaqatan, yaitu nama-nama yang pokok minas sifatil madhkurah, daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan. Fayuqalu Allahu Ta'ala mawjudun, maka dikatakan orang Allah Ta'ala itu ada, qadim, mawjudun, qadimun, baqin, mukhalifun lil hawadith. Ini kalau memperhatikan, ini tidak perlu saya artikan lagi nih. Mustaghnin an kulli syai'in, itu terkaya dari segala sesuatu. Wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ini 13 banyaknya nih. Qala al-Bajuri, berkata Syekh Bajuri, qauluhu, perkataannya Syekh Marzuki, fa'ti biha. Perkataannya siapa ini? Perkataannya Syekh Nawawi mungkin ini. Enggak. Jadi perkataannya siapa ini? Maka datangkanlah biha dengannya sifat itu, ay bidawaliha, yaitu dengan petunjuk-petunjuknya. Wa qauluhu, dan perkataannya asma'un, atau kita hikayatkan asma'an mustaqotan, ay hala kaunitil kadawali, yaitu keadaan itu petunjuk-petunjuk, asma'un mustaqotan, yaitu nama-nama yang mustaqah, yang berasal darinya kata-kata nama itu, artinya yang pokok-pokoknya lah gitu. Wa inna makana tilkal asma, dan hanya saja itu nama, dalatun, menunjukkan ala sifati, atas sifat-sifat. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya ia sifat-sifat itu dalatun, menunjukkan ala zati, atas zat, al muttasifati, yang disifati bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Jadi memang memahami ilmu tauhid itu agak rumit ya. Bal nukila anil Asy'ari, dinukil daripada pendapatnya Imam Syekh Asy'ari, anna madlul al-qadir, bahwasanya yang ditunjukkan dengan yang qadir itu, masalan contohnya itu adalah nafsu sifat, itu sifat sendirinya, allatihil qudrah, yang ia adalah sifat qudrah, min haitsu, dari sekira ittisafuz zati biha, yaitu disifatkan zat itu biha dengannya sifat. Ini agak rumit ini ya. Jadi kudrat dengan qadir, jadi dibedakan ya, qadir dengan kudrat. Lakin al-masyhurah, akan tetapi yang masyhur itu indal asy'ariyah, di sisi ulama-ulama asy'ariyah itu, anna madlulahu dzati, bahwasanya yang ditunjukkan dengan zatnya itu, bi'atibari tisafiha, dengan memandang sifatnya itu, bitilka sifat, dengan itu sifat. Masya Allah, ini lumayan berat ini penjelasannya. Tapi di sini kita titik beratkan untuk belajar membacanya. Walhasilu, dan hasil, kesimpulan, anna aqsama salasatun, bahwasanya bagian-bagian itu ada 3. Pertama, ma yadullu ala zati, sesuatu yang menunjukkan atas zat, wa yash'uru bisifati,
dan dirasakan dengan sifatnya, kaqadirin seperti sifatnya qadir. Kedua, wa ma yadullu ala dzati, sesuatu yang menunjukkan atas zat, wala yash'uru bisifatin, dan tidak dirasakan dengan sifatnya, kalafzul jalalati, seperti lapas jalalah. Wama yang ketiga, wama yadullu ala sifati, sesuatu yang menunjukkan atas sifat faqat saja, kal qudrati, seperti qudrat. Afadahul Yusi intaha, sebagaimana menjelaskan oleh Sahyusi. Ini lumayan menguras otak ini. Ini sedikit. Qauluhu ghaniyun. Nah, masuk sekarang ke perkataan di syair itu, yaitu goni. Apa arti goni bisukunil ya'i, dengan membacanya sukun ya, goni. Jadi apa katanya, waqaimun goni wa wahidun wahai. Itu cara bacanya, bisukunil ya'i, dengan sukun ya. Wa kadza qauluhu wahai, dan begitu juga perkataan Sah Marzuki wahai itu, begitu juga perkataannya wahai, itu disukunkan ya. Wa qauluhu qadir, dan kata-katanya Syah Marzuki qadir itu bisukuni ra, dengan sukun ra. Qadir muridun alimun bikulli syai', kan gitu kan. Jadi disukunkan ra-nya itu. Wa qauluhu syai', dan perkataannya syai' bihazfil hamzah, dengan membuang hamzah. Jadi ini cara membaca syair itu, nazam itu. Wa qauluhu, dan perkataannya wal mutakallim bisukuni ta, dengan sukun ta. Wal mutakallim berarti wa kulluha, dan semuanya ini lil wazni, itu untuk kepentingan wazan-wazan. Ini berkaitan dengan ilmu qawafi. Wa ma'na qaulin nazim, dan arti daripada perkataan nazim, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Jadi perkataannya Syah Nazim, Syah Marzuki, yaitu sab'u sifatin tantazimu, itu sifatun gimana sih? Lahu sifatin sab'atun tantazimu. Lahu sifatin sab'atun tantazimu. Ailillahi, yaitu bagi Allah itu tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia dan maha tinggi, sab'u sifatin, itu mempunyai 7 sifat, tatawali, yang beriring-iring fi baitin wahidin, pada satu bait, min ghairi mufarakah, dengan tanpa dipisah-pisah, bainaha, di antaranya. Jadi langsung disebut dalam satu bait. Kaman nuzimal kharzu, sebagaimana yang dinazamkan oleh al-kharzu, yaitu manik-manik fi khaitin wa, sebagaimana diatur manik-manik kalung itu fi khaitin wahidin, pada benang yang satu. Wa tusamma hadhihi, dan dinamakan ini sifat as-sifat as-sab'u wa tusamma hadhihi sifat as-sab'u, dan dinamakan ini sifat yang 7 bil ma'ani, dengan sifat-sifat ma'ani. Wahia, dan dia sifat ma'ani itu kullu sifatin wujudiyatin qa'imatin bizati, yaitu semua sifat-sifat yang wujud, yang berdiri ia dengan zatnya. Aujabat liwusufiha, yang diwajibkan bagi sifat-sifat yang disifatkannya itu, hukman, secara hukum. Bihaitu, dengan sekira lau kusyifa anna, jika dibukakan kepada kita al-hijab, akan hijab, la ra'ainaha, maka kita akan melihat sifat-sifat itu, kama huwa sya'nul mawjudat, sebagaimana ada keadaan-keadaan benda-benda. Ini lumayan harus diperhatikan ini. Wa yusamma dzalika, dan dinamakan yang demikian hukum. Al-hukmu itu ma'nawiyatan, akan ma'nawiyah. Li'annaha, kenapa? Karena mansubatun lil ma'ani, dinisbatkan kepada sifat-sifat ma'ani. Fal ma'nawiyatu, maka bermula sifat-sifat ma'ani, iya kaunuhu ta'ala, adalah keadaannya Allah Ta'ala qadiran,
wa kaunuhu muridan, keadaannya Allah Ta'ala qadir, muridan berkehendak, wa kaunuhu aliman, itu yang mengetahui, hayyan yang hidup, sami'an mendengar, basiran dan mutakaliman. Fal ma'ani, maka bermula ma'ani itu kal asli seperti pokok, wal ma'nawiyah dan sifat ma'nawi itu kal far'i seperti cabang. Li'annal ma'ani, karena bahwasanya ma'ani itu wujudiyatu ta'akulin, itu wujud yang bisa dipikirkan oleh akal. Wal ma'nawiyatu, dan sedangkan ma'nawiyah itu ahwalun, keadaan la takunu kadzalik, yang tidak ada bisa dibayangkan oleh akal, illa binisbati, kecuali dinisbatkan di ma'aniha, kepada sifat-sifat ma'aninya, allati, yang ia sifat-sifat ma'ani itu, awajabatha, yang wajiblah ia sifat itu. Fa in qulta, dan jika engkau berkata, lima qala nazim lahu sifatin sab'atun tantazimu, kenapa Syekh Marzuki mengatakan mempunyai sifat 7 yang tersusun, ma'annahu, beserta bahwasanya beliau qala berkata awalan, yang di awal-awal itu isyarina sifatan. Nah, jadi kan disebutkan dulu isyarina sifatan, baru 7 sifat yang tantazim. Sifatin sab'atun tantazim. Itu jadi didahulukan dulu penyebutannya asyirin itu. Walam yastawfi adadaha, dan tidak menyempurnakan akan bilangannya. Wa ma faidatu, dan apa faidahnya zikri hadhihi sifah, menyebutkan ini sifat as-sab'u yang 7. Ma'a kauniha, beserta keadaannya, berarti sab'i dia bacanya ini. Jadi menyebutkan sifat yang 7, ma'a kauniha, beserta ada keadaannya sifat itu, dakhilatan fil asma'i, itu masuk pada nama-nama al-madhkurah yang sudah disebutkan awalan pertama-pertama. Fala hajata ila dzikriha, maka tidaklah butuh kepada menyebutkannya sifat. Qultu, aku katakan, kata Syekh Nawawi, innama qala dzalika li hikmatin latifatin, itu ada hikmah yang lembut, ada hikmah yang penting lah gitu kan, yang lembut. Wahya, yaitu hikmahnya al-ihtimamu, yaitu memandang, yaitu berkonsentrasi atau kita peduli lah gitu kan. Kita bahasanya itu ihtimam, agar kita memandang bisa nih hadhihi sifat, agar kita memperhatikan dengan keadaan-keadaan namanya ini sifat as-sab'i yang 7 ini. Jadi agar kita, kenapa Syekh Musannif menyebutkan 7 sifat, ya agar kita memperhatikan 7 sifat ini. Wa inna ma dzakaraha nazim, dan hanya sanyalah menyebutkan ia sifat itu oleh nazim, ma'a kauniha, beserta ada ia keadaannya sifat itu, dakhilatan fil asma'i sab'ati, yaitu masuk pada nama-nama yang 7. Kenapa? Li'annal maqsuda, karena bahwasanya tujuan itu fi hadzal ilmi, pada ini ilmu, cabang ilmu itu, zikrul aqaid, itu untuk menyebutkan akidah-akidah ala wajhi tafsil, atas jalan perincian. Jadi kan dirincikan nama-namanya 7 dulu disebutkan. Ini mana yang 7 ini dia, baru sifat 20. Jadi nanti ada juga perinciannya. Sifat 20 itu ada yang namanya sifat salbi, ada sifat nafsi, salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan manawi. Li'anna khatarul jahli fihim 'azimun, karena bahwasanya bahaya jahil pada sifat-sifat yang 7 itu. Jadi berbahaya kalau seseorang itu jahil pada sifat-sifat yang 7. Warradda war khataradul jahli, ini hatap kepada khatara, dan sebagai counter terhadap qaulil Mu'tazilah, ucapan-ucapan orang-orang Mu'tazilah. Fa innahu, maka sungguh mereka orang Mu'tazilah itu angkaruha, itu mengingkari sifat-sifat yang 7 itu, atau sifat-sifat 20 itu. Faqalu, maka mereka
sifat-sifat 7 ini berarti ini. Faqalu, maka mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan innahu ta'ala qadir, sungguh Allah Ta'ala itu qadir, bizatihi dengan zatnya, muridun bizatihi berkehendak dengan zatnya, min ghairi qudratin dengan tanpa qudrat, wala iradah dan tanpa iradat. Wa hakaza ila akhiriha, dan begitu sampai seterusnya. Qadirun, muridun, sampai mutakallimun, sampai seterusnya. Wa amma jumhur ahli sunnah, dan adapun jumhur ahli sunnah faqalu, maka mereka berkata innahu ta'ala, sungguh Allah itu qadirun, qadir, wa murid, dan murid berkehendak, bisifatin wujudiyatin dengan sifat-sifat wujudiyah, qaimatin yang berdiri ya Allah bizati dengan zatnya, yasihu yang sahlah an yura untuk dilihat, bila dibukakan hijabnya untuk dilihat. Wabil jumlati fanaqul, maka dengan jumlah ini kami berkata, kaman qala, sebagaimana orang yang mengatakan, i'tisamul wara bimaghfiratika, bimaghfiratik, berpeganglah manusia dengan ampunanmu, ajazakal wasifuna an sifatik, lemahlah orang yang mensifatimu, orang yang mensifati daripada sifatmu, tu bertobatlah alaina atas dosa kita, terimalah taubat atas dosa kami, fa innana bashar, maka sungguh kami ini adalah manusia, ma'arafnaka, yang kami manusia itu tidak mengetahui engkau ya Allah, haqqa ma'rifatik, akan sebenar-benar ma'rifat. Suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu, annal mu'tazilata, bahwasanya mu'tazilah, lam yakulu, tidak mengatakan mereka itu bisubutil ma'nawiyah, dengan sebutnya ma'nawiyah, kama qad awhamahu ba'dul ibarat, sebagaimana menyangka oleh sebagian mereka, oleh sebagian ibarat. Yaitu lam yakulu, yaitu tidaklah mereka mengatakan yakulu, innallaha qadirun, sungguhnya Allah itu qadir, bisifatin ma'nawiyatin, dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Wa innama qalu qadirun, hanya saja mereka berkata Allah itu qadir bizatihi dengan zatnya, min ghairi qudratin, dengan tanpa qudrah, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Jadi Allah itu bersifat qadir dengan zatnya, dengan tanpa qudrah. Nah, walam yukfaru, dan tidaklah mereka itu dianggap kafir, bidzalika, dengan pendapat itu, li'annahum, karena mereka itu asbatu, mereka menetapkan al-qadiriyah, yaitu kekudrahannya Allah. Tsumma syara'an nazim, kemudian masuklah Syekh Marzuki di dalam fi bayani sifatil ma'ani, di dalam menjelaskan sifat-sifat ma'ani, faqala, maka berkata Syekh Marzuki, faqudratun iradatun sam'un basar, hayatun ilmu kalamun istamar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Ini semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Jadi ini kita fokus pada cara membaca kitab ini, bukan tentang ilmu ini. Ya, tetapi kalau kita dapat ilmunya ya alhamdulillah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.